Selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Bapa begitu baik, masih memberikan kita kesempatan dan waktu untuk bersekutu dengan Dia di dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita semuanya malam hari ini untuk siap dilawat Tuhan, dijamah Tuhan dan diberkati Tuhan. Kita mau berikan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dikuduskan namamu di tengah-tengah kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di surga. Malam hari ini kami akan segera memulai doa malam kami. Kami akan masuk dalam hadirat-Mu oleh darah anak domba Allah. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami di atas mezbah-Mu Tuhan Yesus sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah kami yang sejati. Kuduskan doa malam kami, urapi doa malam kami, berkati doa malam kami ya Bapa Surgawi. Hadirlah Roh Kudus, menjamah kami, melawat kami dimanapun saat ini kami berada. Karena Engkau maha hadir untuk memberikan kami kekuatan, penghiburan, kelepasan dan kesembuhan. Terima kasih Bapa, kami persembahkan pujian penyembahan kami dan doa-doa kami untuk kemuliaan namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau bawa yang terbaik buat Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Katakan, saatku masuk. Saatku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Yesus, terima kasih. Menaikkan pujian ini. Saatku masuk, saatku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan
Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita naikkan pujiannya sekali lagi. Kita mau katakan, Engkau layakkan kami Tuhan. Engkau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari yang bersyukur kita mau naikkan pujian ini. Angkat tanganmu, katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku.
Segala hormat, pujian, syukur hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup selama-lamanya. Karena Engkaulah gunung batu kami, kota benteng kami, Engkau tanduk keselamatan kami, Engkau perisai hidup kami. Kami bersyukur dan bangga punya Allah yang hidup seperti-Mu Tuhan Yesus, yang sudah datang ke dalam dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, dikubur dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali menjemput kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Itulah sebabnya kami tetap setia dan berjanji akan mengiring Engkau, percaya kepadamu selama-lamanya. Karena Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun akan sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah memilih kami, memanggil kami dan menetapkan kami untuk menjadi Tuhan Yesus Tuhan, anak-anak-Mu yang kekasih. Engkau angkat kami dari kerjaan kegelapan, dari lumpur dosa, dan Engkau bawa kami dalam kerjaan-Mu yang kekasih. Engkau melepaskan kami dari segala dosa dan menebus kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Saat ini kami datang sebagai gereja-Mu, berdoa bagi bangsa kami. Kami berdoa Bapa untuk bangsa kami. Curahkan kasih karunia-Mu ya Bapa atas bangsa kami. Kami tahu Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Engkau mencintai bangsa kami. Di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Biarlah keselamatan-Mu tercurah atas negeri kami ini ya Bapa. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pemerintah kami, sebab pemerintah adalah hamba-Mu. Presiden kami Joko Widodo bersama wakil dan para menteri, aparatur negara, wakil rakyat, MPR, DPR, TNI, Polri, biarlah mereka Bapa bergandengan tangan di dalam nama Tuhan Yesus untuk menjalankan pemerintahan, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, untuk ketentraman rakyat Indonesia dan keamanan. Berikan Bapa mereka hikmat, khususnya Bapa masa-masa ini untuk memulihkan ya Bapa krisis-krisis ekonomi maupun Bapa krisis COVID-19 ini. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau juga turun tangan mengurapi pemerintah kami, sehingga masa-masa ini berlalu di dalam nama Tuhan Yesus. Baik pemulihan ekonomi dalam segala bidang, Bapa dalam nama Yesus Tuhan kami. Baik sektor Bapa kelautan, pertanian, perkebunan, ekspor impor berjalan dengan baik semuanya untuk pemulihan ekonomi. Juga Bapa dalam pemulihan COVID ini, lewat vaksin apapun juga Tuhan Yesus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau campur tangan ya Bapa, urapi seluruh tim medis yang sedang menjalankan tugasnya Bapa untuk merawat pasien pada saat ini. Kuatkan mereka, teguhkan hati mereka, berkati mereka, hiburkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Dan para pasien juga diberikan kesembuhan, pemulihan. Terlebih mereka boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus di dalam kesesakan mereka. Terima kasih Bapa, keamanan bagi bangsa kami ini dari Sabang sampai Merauke, NKRI 1 selama-lamanya. Kami ikat, kami patahkan semua roh terorisme, roh kekacauan, roh sara atas negeri ini. Di dalam nama Yesus, roh perpecahan, pemecah belah, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah Bapa persatuannya Bapa atas Indonesia ini bergandengan tangan Bapa, pemerintah dan rakyat Tuhan Yesus Tuhan kami. Kami ikat segala orang kuat iblis, ingin mengacau, ingin memberontak, ingin memecah belah. Kami patahkan dalam nama Yesus rancangan mereka, dibatalkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, dari ibu kota sampai ke pelosok pedesaan, Bapa diberkati. Curahkan Bapa keamanan bagi bangsa kami ini, persatuan, kesejahteraan Bapa dari Sabang sampai Merauke di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa,
Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, supaya Bapak kami boleh menikmati Tuhan, oh Bapak, keamanan, oh Bapak, dan kesejahteraan Bapak atas bangsa kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, dan seluruh rakyat Indonesia dipulihkan kembali, diberkati Bapak kembali, perekonomian kembali mulai dipulihkan ya Bapak, oh sedikit demi sedikit ya Bapak, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan bangsa ini ya Bapak. Dan kami bersyukur ya Bapak, kami ada di Indonesia, lahir di Indonesia, bukan kebetulan ya Bapak, tapi semua adalah rancanganmu bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami patahkan, kami ikat segala roh kebencian, roh dendam, roh perselisihan satu sama lain ya Bapak. Oh di dalam nama Yesus Tuhan kami, tidaklah Bapak lagi, oh Bapak, pertentangan antar suku dan suku ya Bapak, tapi kami semua satu, itu bangsa Indonesia ya Bapak, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur dan biarlah kami gereja menjadi berkat, menjadi terang bagi bangsa ini. Oh Bapak, mendoakan bagi bangsa kami Bapak, menopang bangsa kami di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh kuduslah. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kau Allah yang suci ya Tuhan. Oh, Allah yang suci. Disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah
Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Filipi 4 ayat 6 dan 7, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk malam hari ini. Kami boleh datang kepadamu Tuhan, kami boleh berdoa malam ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena betapa besar kasih karunia penyertaan-Mu atas hidup kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Bapa. Mengingatkan kami Tuhan untuk kami selalu mengucap syukur Tuhan dalam segala hal. Kami tidak mau khawatir, kami tidak mau dikuasai oleh ketakutan, keresahan, galau kami Tuhan. Tetapi firman-Mu Tuhan berkata Tuhan, serahkanlah semuanya itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan percaya kami akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus. Kalau seringkali Tuhan kami terpengaruh oleh situasi keadaan kami sekitar kami Tuhan yang tidak baik Tuhan Yesus, sehingga ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada keresahan Tuhan di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan malam hari ini menguatkan kami bahwa kami tidak boleh khawatir Tuhan. Kami jangan khawatir Tuhan. Kalau kami khawatir Tuhan, kami tidak mempercayai Engkau. Biarlah malam hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami mau setiap hari Tuhan keluar ucapan syukur dari mulut kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus malam hari ini kepada setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu. Topang mereka Tuhan, urapi setiap keluarga-keluarga. Engkau yang menjadi kepala Tuhan di dalam setiap keluarga, menyertai, memimpin Tuhan Yesus. Biar setiap keluarga, suami, istri, anak-anak Tuhan, mereka ada kesatuan Tuhan. Mereka selalu membawa Tuhan Yesus masalah atau apapun keluarga mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu. Menghadirkan Engkau Tuhan, supaya mereka Tuhan tidak akan mengambil keputusan yang salah. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah orang-orang tua juga dalam mendidik anak-anaknya Tuhan, mendidik anak-anak akan takut akan Tuhan, sehingga anak-anak itu boleh bertumbuh Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang perkasa, anak-anak yang selalu mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan setiap anak-anak kami Tuhan, anak-anak remaja Tuhan Yesus, anak-anak kega juga Tuhan, kami serahkan Tuhan mereka dalam tangan kasih-Mu. Biarlah mereka adalah generasi penerus-penerus-Mu Tuhan. Biarlah Engkau urapi setiap anak-anak kami Bapa. Biarlah pengaruh-pengaruh luar Tuhan, pengaruh gadget, pengaruh sosial media Tuhan, tidak akan mempengaruhi mereka Tuhan. Mereka tetap Tuhan Yesus ada di dalam kendali Engkau. Biarlah orang tuanya juga Tuhan boleh Tuhan mengingatkan kepada setiap anak-anak. Segala roh-roh yang ingin merebut mereka Tuhan, segala merebut kuasa, merebut mereka, konsen mereka Tuhan Yesus, saat ini kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak kami Tuhan selalu kami perkatakan, anak-anak yang taat, anak-anak yang penurut, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan setiap anak-anak keluarga-keluarga ini ke dalam tangan kasih-Mu. Juga kami teringat Tuhan akan orang tua kami Tuhan, opa oma Tuhan. Oh Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu Tuhan turun kepada mereka. Biarlah di hari tua mereka Tuhan, mereka tetap berbahagia karena hidup bersama dengan Engkau, hidup mengandalkan Engkau. Biarlah Tuhan setiap opa oma kami Tuhan, orang tua kami Tuhan, menjadi tiang-tiang doa Tuhan di dalam keluarga mereka, membawa
bawa setiap anak, mantu, cucu-cucu mereka Tuhan di dalam doa-doa mereka Bapa. Pelihara mereka, sertai mereka. Berikan Tuhan Yesus tubuh yang sehat atas oma-opa Tuhan. Biarlah mereka boleh menikmati Tuhan hari tua mereka dengan berbahagia. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Setiap pergumulan kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan ada jalan keluar. Apapun masalah, tantangan di depan kami, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah berjalan bersama dengan kami Tuhan. Dan kami tidak perlu khawatir dan takut lagi. Terima kasih Bapa. Inilah doa-doa kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Malaiki 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Kau mengingatkan setiap kami orang tua Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan, kalau selama ini kami sebagai orang tua kami tidak berfungsi dengan baik, kami tidak mengerti bagaimana mendidik anak kami sesuai dengan firman-Mu, sehingga anak-anak kami Tuhan akhirnya menjadi anak yang memberontak, menjadi anak yang liar Tuhan, menjadi anak yang tidak takut akan Kau Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami sebagai orang tua, untuk kami mau bertobat Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan, kami mau belajar menjadi orang tua yang baik, orang tua yang mengasihi anak-anaknya tanpa syarat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau juga pulihkan hubungan antara anak dan orang tua di tempat ini Bapak. Segala kutuk tidak akan bisa turun atas jemaat-Mu, atas anak-anak-Mu di tempat ini Bapak. Ketika Engkau memulihkan hubungan orang tua dan anak Tuhan, maka kutuk itu tidak akan menimpa kepada anak-anak kami Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi anak-anak-Mu di tempat ini, terutama anak-anak muda di tempat ini Bapak. Biarlah kami juga berdoa Tuhan, kami sebagai Bapak rohani, Ibu rohani, kami juga Tuhan mau memulihkan hubungan kami dengan anak-anak rohani kami Tuhan. Pakai kami, pulihkan kami, jadikan kami sebagai Bapak dan Ibu rohani yang menjadi berkat buat anak-anak rohani kami Tuhan. Jadikan kami sebagai Bapak Ibu rohani, kami mau mengayomi, kami mau belajar mengasihi mereka tanpa syarat Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang mungkin sudah terhilang, yang sudah mulai tawar hati, yang sudah mulai tidak semangat lagi di dalam mengikut Engkau Bapak. Biar Engkau tarik mereka kembali Tuhan ke dalam-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang mendatangi mereka secara pribadi Tuhan. Engkau jamah hati mereka, segala hati yang keras, hati yang mulai tawar hati Tuhan, Engkau yang membalut Tuhan. Biarlah mereka boleh kembali, ingatkan mereka kepada kasih mula-mula itu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kaulah segalanya, di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku.
memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kami mau mengasihi-Mu, Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Bapa dan Raja-Ku. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran yang Engkau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Kami percaya hari ini ya Tuhan Engkau berbicara kepada roh kami, dan kami tidak mau mengabaikan suara-Mu. Kami tidak mau mengabaikan pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, terakhir kami mau berdoa ya Tuhan untuk vaksin ya Tuhan. Kalau ini adalah jalan dari-Mu ya Tuhan untuk menyelesaikan corona ini ya Tuhan. Tolong ya Bapak, berikan vaksin yang aman ya Tuhan. Berikan vaksin yang tanpa efek samping ya Tuhan. Berikan vaksin ya Bapak yang bisa men-stop Bapak semua penyebaran corona ini ya Tuhan. Berikan hikmat kepada pemerintah kami ya Tuhan untuk memilih vaksin ya Bapak yang terbaik Bapak untuk setiap masyarakat Indonesia ini ya Tuhan. Berkati untuk penyebarannya. Oh, setiap roh jahat, kuasa kegelapan yang berusaha untuk menggagalkan setiap rencana baik dari pemerintah, kami hancurkan di dalam nama Yesus ya Bapak. Biarlah kuasa-Mu ya Bapak yang bekerja ya Tuhan. Engkau yang turun tangan ya Bapak. Kami percaya ya Tuhan ada jalan keluar ya Bapak untuk corona ini ya Bapak. Oh, kami percaya Bapak Engkau berkuasa Bapak. Engkau sanggup Bapak membukakan pintu yang tertutup. Oh, memberikan kesembuhan. Oh, melancarkan Bapak untuk vaksin untuk semua orang Bapak tanpa terkecuali Bapak di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Oh, terima kasih Bapak. Oh, biarlah kuasa-Mu bekerja Engkau turun tangan ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kami rindu membuka hati kami kembali Bapak. Oh, hati yang keras juga kami jauhkan dari setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Inilah waktu-Mu, berbicaralah ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat malam saudara terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi ya malam hari ini. Saya ingin membagikan firman Tuhan. Judul firman-Nya adalah upah ya. Kita buka dalam Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jadi Tuhan itu memiliki segala macam cara untuk membayar kita ya. Karena kita tetap dalam iman dan kita tetap setia melakukan apa yang Tuhan sudah suruh kerjakan dalam hidup kita. Jadi Ibrani 10 ayat 35 ini membuktikan gitu bahwa Tuhan tuh ingin memastikan kita tuh menerima berkat untuk setiap pelayanan yang telah kita berikan di dalam kerajaannya. Ya, jadi kalau bahasa umumnya upah itu biasanya kan diberikan buat orang-orang yang punya ide yang cemerlang, buat gantiin ya atas ide cemerlang dia, atau karena dia bersikap baik di dalam perusahaan, atau mungkin pekerjaannya yang luar biasa gitu kan. Upah juga biasanya diberikan kepada kalau misalnya ada seseorang yang melaporkan kejahatan ya kepada polisi ya, biasanya dia nanti dikasih upah gitu atas laporan itu. Atau dia mengembalikan misalnya ketemu uang dalam jumlah besar dikembalikan kepada polisi, maka dia akan menerima upah. Lalu upah juga diberikan biasanya untuk memberikan penghargaan ya kepada jasa-jasa yang sudah diberikan gitu ya, sudah dikerjakan dalam hidupnya. Nah, dalam Ibrani 10 ayat 35 ini, Tuhan itu sangat mengingat loh. Setiap waktu yang sudah kita luangkan untuk melayani Tuhan, mungkin kesabaran kita di dalam melayani Tuhan, mungkin juga uang yang sudah kita invest di ladang Tuhan ya. Jadi ketika kita itu sudah bekerja begitu lama buat Tuhan ya, mungkin kita juga sudah memberikan 100% waktu kita, tubuh, jiwa, roh kita sudah untuk melakukan apa yang Tuhan suruh kita kerjakan, maka Tuhan tuh nggak akan lupa gitu loh apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan ya. Dalam Ibrani 6 ayat 10 berkata, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang.
Ya, kalau dalam bahasa aslinya itu mistapodosia ya. Upah itu artinya adalah bahwa Tuhan itu pasti akan mengingat gitu ya. Dia bilang dia akan memastikan bahwa hidup kita itu benar-benar itu dipenuhi segala kebutuhan hidupnya. Ya, karena kita sudah melakukan banyak buat Tuhan. Ya, dia juga akan memberikan menggantikan semua biaya yang sudah kita keluarkan ketika kita melayani Tuhan, ya. Tuhan juga akan memastikan kita itu akan menerima uang perbaikan gitu loh, uang yang ketika kita mungkin mengalami kecelakaan di dalam medan perang. Nah, kadang-kadang kan dalam pelayanan gitu ya, ada hal-hal yang tak terduga yang kita alami. Tapi Tuhan berkata, Tuhan itu akan gantiin loh semua biaya yang sudah kita keluarkan. Jadi banyak cara Tuhan itu untuk membayar upah kepada orang yang setia melayani Tuhan ya. Makanya saya memperhatikan ya, kita juga bisa memperhatikan orang-orang yang setia melayani Tuhan itu pasti ada kemenangan baru di dalam setiap area kehidupannya. Pasti dia akan mengalami berbagai macam pemulihan, ada terobosan di dalam kehidupannya. Ya, mungkin yang tadinya susah jadi diberkati, gitu kan. Tadinya sakit-sakitan menjadi sehat, tadinya gagal menjadi orang yang berhasil. Nah, itu adalah salah satu upah yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan juga akan menambahkan urapan yang baru kepada setiap kita yang sudah melayani di ladang Tuhan. Ya, contohnya mungkin awalnya nggak bisa apa-apa, tapi ketika kita mau memberi diri kita untuk melayani Tuhan, Tuhan tambahkan terus urapan itu buat setiap kita. Lalu Tuhan juga bahkan akan menambahkan keuangan kita, itu udah pasti gitu loh. Ya, jadi Tuhan pun akan memberikan koneksi-koneksi ya dari segala penjuru untuk mendukung kita gitu. Jadi itulah sebenarnya upah yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan gitu. Jadi kita tuh nggak usah ngemis-ngemis ya, nggak usah minta sana minta sini, itu mempermalukan nama Tuhan gitu. Yang Tuhan mau, coba deh kita naikin standar kita ketika kita melayani Tuhan, maka Tuhan akan membayar upah itu buat kita. Nah, kita mau belajar sebenarnya apa aja sih yang membuat Tuhan itu bisa memberi upah kepada kita. Sebenarnya banyak ya, tapi karena waktu saya bahas beberapa poin aja. Yang pertama adalah ketika kita memiliki ketahanan terhadap tekanan dalam pelayanan. Ya, dalam 1 Korintus 3 ayat 14 berkata, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Nah, kita tahu ya, di dalam melayani Tuhan itu bukan hal yang gampang ya. Terutama kita melayani jiwa-jiwa itu kadang banyak yang merasa bisa jenuh, bisa bosan ya. Bahkan seringkali ada perpecahan, ada perselisihan, ada konflik. Nah, Tuhan tuh ingin melihat kita tahan uji nggak gitu ketika kita melayani Tuhan ya. Jadi kita jangan anggap di gereja itu semua baik-baik semua. Malahan justru di gereja itu sebenarnya banyak masalah. Karena kenapa ya? Kita kan kayak bengkel. Bengkel tugasnya apa? Perbaikin yang salah kan. Nah, jadi kita jangan berharap kalau kita udah melayani di gereja tuh semua mulus-mulus. Jadi nggak ada konflik, nggak ada perpecahan ya. Jadi Tuhan mau tuh kita tuh memiliki ketahanan ketika kita melayani gitu ya. Karena setiap kita itu pasti kita akan ngalamin ujian. Apapun itu kita pasti akan ngalamin ujian. Baik dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam pelayanan juga kita akan mengalami ujian. Nah, kita punya nggak ketahanan seperti itu gitu untuk kita tahan uji ya. Ketika kita mungkin dimarahin, mungkin sama pemimpin, mungkin pemimpin ngomong agak keras, kita bisa nggak tahan uji gitu ya. Tapi kalau kita tidak tahan uji, ya kita ngambek, kita pindah komsel, pindah gereja, ya kita tidak akan menerima upahnya gitu. Padahal sesungguhnya setiap kita itu pasti akan mengalami tekanan di dalam pelayanan ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya mulus-mulus gitu. Pasti kita akan ngalamin ujian ya dalam hal apapun gitu. Nah, kita juga harus melayani dengan segenap hati ya. Dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23-24, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, banyak dari antara kita yang melayani tanpa sadar ada persungutan dalam hatinya. Nah, ini di mata Tuhan juga tidak ada upahnya. Jadi kelihatannya mungkin kita setia melayani ya. Kita mungkin bertahun-tahun di gereja, tetapi ketika kita melayani dalam persungutan, maka kita tidak akan menerima upahnya ya.
Ada yang maunya melayani, maunya mulai langsung dari atas ya. Jadi padahal prinsip Tuhan itu apa? Kita harus jadi hamba dulu, yang terkecil dulu, baru kita bisa di atas. Nah, kalau orang yang tidak menyadari, dia akan mengangkat dirinya sendiri di atas gitu loh. Nah, saya banyak juga contoh-contoh beberapa teman yang mengangkat dirinya sendiri, akhirnya juga jatuh. Ya kenapa? Karena dia tidak melayani dengan segenap hati. Dia melakukan sesuatu itu bukan untuk Tuhan gitu, tapi untuk dirinya sendiri. Jadi akibatnya ya walaupun dia mungkin punya pengaruh, dia punya uang banyak, mungkin punya kepintaran berkhotbah, toh juga tidak diangkat Tuhan gitu loh. Jadi tidak menerima upahnya sama sekali. Padahal dia mungkin sudah berbuat banyak, kelihatannya menabur banyak, kelihatannya sudah melayani Tuhan, tetapi juga akhir hidupnya dia tidak memperoleh upah itu gitu loh. Nah, jadi setiap kita itu harus nangkep prinsip tentang upah ini, baru kita akan mempunyai semangat untuk melayani Tuhan. Kita akan melayani Tuhan itu dengan seperti untuk Tuhan gitu loh. Karena yang memberi upah bukan manusia loh, bukan pemimpin kita, bukan penatua kita, bukan PKS kita, tetapi yang memberi upah itu Tuhan sendiri. Jadi yang menilai Tuhan. Makanya kita jangan cari penghargaan dari manusia gitu loh, tapi kita mau mencari penghargaan dari Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, bagaimana supaya kita menerima upah itu? Yang kedua ya kita harus melakukannya di tempat tersembunyi. Ya, di dalam Matius 6 ayat 4 dan 6 dikatakan, "Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada kamu." Nah, ini juga yang sering terjadi kepada pelayan Tuhan ya. Ketika dia mungkin mau lagi mendoakan orang, dia minta temennya, ayo fotoin dong, fotoin, dia lagi mendoakan orang. Nah, jadi memang ada saatnya kita mempublikasikan ya di depan, mungkin di depan jemaat, bahwa supaya jemaat tahu bahwa ini loh pelayanan kita sudah sampai di mana gitu. Tetapi balik lagi ke motivasi kita. Ketika kita memajangkan foto itu, apa sih motivasi kita gitu? Apakah kita supaya pengen dilihat orang, supaya pengen dipuji orang, supaya orang melihat kita itu hebat? Nah, jadi kita itu nggak boleh berpikir bahwa pemimpin atau mungkin saudara kita tidak melihat apa yang kita lakukan gitu. Karena apa yang kita buat tersembunyi di hadapan Tuhan itu jauh lebih lebih bergema gitu loh di hadapan Tuhan dibanding di hadapan manusia. Nah, jadi kita jangan salah nangkep gitu loh ya. Kita harus bertobat, kita harus melakukan segala sesuatu, yaitu nggak usah perlu orang lain tahu lah, yang penting Tuhan tahu gitu kan. Nah, lanjutnya dikatakan Matius 6 ayat 3, "Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu." Nah, sedekah tidak hanya bicara tentang uang ya. Apapun yang bisa kita berikan, misalnya mungkin saudara kita sedang terluka, lagi butuh penghiburan, kita bisa datang juga dengan memberikan penghiburan dan doa. Nah, jadi kita tuh jangan punya pikiran, ini firman Tuhan tuh jelas tuh, kalau kita ngasih nih, tangan kanan, tangan kiri aja nggak usah tahu. Artinya apa? Ya Tuhan itu urusan sama pribadi kita. Tuhan tuh nggak mau kita sombong gitu loh. Jangan ketika kita memberi sumbangan kepada gereja, saya sudah memberikan ini loh kepada gereja, saya sudah memberikan ini loh kepada gereja B atau apapun, kita menggaung-gaungkan itu kemana-mana gitu. Padahal firman Tuhan ini jelas berkata loh, kalau kita ngasih tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Jadi Tuhan itu sangat menilai kedalaman hati kita gitu loh. Jadi kita itu nggak boleh suka pengen show off ya, pengen dilihat orang, saya itu orang yang beramal loh, saya itu orang yang nyumbang loh, penyumbang terbesar atau segala macam. Ya, jadi setiap kita harus terus menguji hati kita, supaya kita menerima upah itu gitu loh dari Tuhan ya. Nah, contohnya berkhotbah ya. Mungkin berkhotbah itu sama kita memimpin pujian, jangan-jangan upahnya itu paling kecil di mata Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah dipuji orang gitu, suka dilihat orang mungkin diberkati melalui khotbah kita, melalui puji-pujian kita. Tetapi di mata Tuhan kan belum tentu gitu. Kalau di mata Tuhan itu semua sama gitu, pelayanan apa saja itu yang penting motivasi hati kita tulus gitu. Kita tidak mau untuk
dinilai orang, untuk dipuji orang. Jadi kalau kita berkhotbah itu ya, belum tentu itu upahnya lebih besar dibandingkan orang yang mungkin di belakang layar, mungkin yang bagian rekam, bagian editing ya. Mungkin yang pemimpin pujian juga belum tentu upahnya lebih besar dibandingkan mereka-mereka itu gitu, yang di belakang layar, yang tidak kelihatan orang-orangnya gitu loh. Jadi semua balik lagi ke motivasi hati kita ya. Ketika kita melayani, kita bukan untuk dilihat oleh orang, bukan dilihat oleh manusia, tetapi karena kita melayani untuk Tuhan, maka upah kita itu akan sama besarnya gitu loh dengan orang-orang yang mungkin di atas mimbar gitu loh. Jadi saya mau kasih semangat nih buat Kenny, buat Jabli, buat Joshua, buat Terry, buat Frankie dan Pak Vita yang di belakang layar yang selama ini sudah melayani kita. Nah itu upah kalian juga sama gitu besarnya gitu loh. Jadi jangan pikir oh yang memimpin pujian yang berkhotbah lebih besar upahnya. Nah kalau yang mereka yang memimpin pujian maupun yang berkhotbah punya motivasi nggak benar, ya tetap aja nggak ada upahnya gitu. Jadi setiap kita harus terus menyelidiki hati kita. Ketika kita melayani Tuhan, kita beri yang terbaik gitu loh. Kita nggak usah orang lain tahu, wah saya yang buat ini loh, saya yang buat itu loh. Ya tapi Tuhan tahu gitu, Tuhan akan membalaskan kepada kita. Ya, lalu kita juga harus belajar untuk setia di dalam perkara kecil. Ya, jadi Matius 25 ayat 20 berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, banyak orang yang tidak anggap melakukan yang, maksudnya mereka tuh suka anggap sepele gitu hal-hal yang kecil. Seperti contoh membaca Alkitab, atau contoh kita membuang sampah pada tempatnya, atau kita menyapu, atau mengepel lantai gitu loh. Jadi banyak orang tuh nggak mau mengerjakan hal-hal seperti itu, maunya yang langsung besar gitu loh. Nah, tapi kalau kita lakukan hal kecil sambil marah, nah upah kita juga tidak akan menerimanya. Nah, jadi semua orang yang besar hari ini ya, mungkin pengusaha besar atau hamba Tuhan yang diurapi, semua mulainya dari bawah. Nggak ada yang mulai tahu-tahu jadi hamba Tuhan. Semua pasti mungkin mulai jadi dari guru sekolah minggu, atau mungkin dari pemimpin komsel, ya, atau mungkin dari guru kega, atau mungkin jemput-jemputin anak. Nah semuanya itu ada proses gitu loh. Jadi kita tuh jangan anggap kita itu cuma melakukan pekerjaan yang kecil. Ya, jadi banyak orang nih sebenarnya nih jatahnya nih sudah di level 5 mungkin ya. Tetapi karena sikap hatinya tuh nggak benar gitu. Karena mereka tuh hitung-hitungan sama Tuhan, mereka itu bersungut-sungut, mereka itu melayani sambil marah gitu. Jadi akhirnya dia cuma di level 2 aja atau di level 1 gitu. Jadi kita harus terus menguji hati kita, jangan sampai hati kita itu pahit ketika kita melayani Tuhan. Jadi ketika kita itu berdosa, terus melakukan dosa yang tidak kelihatan mungkin sama pemimpin kita, tapi kan Tuhan tahu, Tuhan lihat apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Nah makanya kesimpulannya ya, biarlah kita tetap setia melayani meskipun keadaan kita mungkin sekarang tidak baik. Mungkin kita melayani dengan keterbatasan kita mungkin cuman bisanya editing, atau mungkin kita bisanya cuman ngerekam. Itu semua di mata Tuhan sama, jadi nggak ada yang lebih kecil lebih besar. Selama hati kita benar melayani Tuhan dengan motivasi yang tulus, maka tadi seperti saya bilang, upah itu akan menanti kita. Upah itu luar biasa, upah itu Tuhan berikan melebihi upah yang diberikan oleh pemimpin kita. Mungkin apa yang bisa diberikan gereja kita tuh nggak sebanding dengan upah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saya juga banyak kesaksian, cuman karena waktu ya, percayalah saudara, ketika kita benar-benar melayani Tuhan dengan hati yang tulus ya, maka Tuhan akan memberikan upah yang tidak bisa digantikan dengan upah yang dikasih manusia, nggak sebanding dengan upah yang diberikan oleh manusia. Amin. Saya berdoa biarlah kita semua tetap setia melayani Tuhan. Kita satukan hati berdoa ya. Bapa kami dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu malam hari ini Tuhan.
Engkau ingatkan setiap kami Tuhan, untuk kami tetap setia melayani-Mu Tuhan, setia melayani di ladang-Mu Tuhan, karena ada upah yang besar yang menanti setiap kami Tuhan. Kami melayani Engkau bukan karena kami ingin menerima upah Tuhan, kami melayani-Mu karena kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Dan ketika kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu dan melayani-Mu dengan segenap hati, maka kami percaya Engkau berikan upah itu kepada setiap kami Tuhan. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami melayani masih dengan persungutan, kami melayani dengan kemarahan, kami melayani dengan hitung-hitungan. Tuhan, biarlah firman-Mu malam hari ini mengingatkan kami kembali. Ampuni kami Tuhan, biarlah kami mau belajar memiliki hati yang tulus tanpa ada motivasi apapun di dalam melayani Engkau Tuhan. Engkau kuatkan para pekerja-Mu di tempat ini, biarlah mereka tetap setia, tidak ada satupun yang jenuh, yang tawar hati, yang kendor Tuhan. Biarlah firman-Mu pagi hari ini Tuhan mengingatkan setiap kami untuk kami tetap setia sampai akhir Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan kalau sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami, biarlah saat ini kami mau angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami lepaskan berkat atas para pekerja-Mu di tempat ini. Diberkatilah keuangan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel turun ke dalam mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.